Kita Tuhan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata. Kita semua pada pagi yang penuh kemuliaan ini dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 2 Lamongan. Sholawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah-limpahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kami mulai, ada satu pantun yang ingin kami sampaikan sebagai pembuka pada acara pagi hari ini. Boleh? Tak kenal maka tak sayang. Jika sudah sayang harus dijaga. Saya Dira dari kelas 8A. Saya Justin dari 9D. Izinkan kami membawakan acara. Bapak, Ibu, dan teman-teman seperjuangan, Susunan pada acara pagi hari ini sebagai berikut. acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah Pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga adalah kultum. acara yang keempat adalah Sambutan. Acara yang kelima adalah tausiah sekaligus doa. dan acara yang keenam adalah Penutup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai insan beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. marilah kita buka bersama dengan pembacaan umum Quran. Al-Ladiniya wa ala kulli niyatin sawaliha. Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang mana setiap muslim ketika membacanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita memilih bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Nasyarul Adiyatul Syakina dari kelas 7B. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut pada acara yang ketiga, mari kita saksikan penampilan dari Guru Berandang SMP Negeri 2 Banggar. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk pada acara yang ketiga, yaitu kultum, yang akan disampaikan oleh Rofi Fajar Maulana dari kelas 9F. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana laqad ja'at rusulullahi bina bil haqq wa nudu antil umuriyana ulisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wangunan dan yang saya hormati guru SMP Negeri 2 Wangunan dan teman-teman yang hadir pada pengajian hari ini, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat berupa hidayah sehingga sampai saat ini kita tetap dalam keadaan menetapi agama Islam yang hak ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam marilah kita lanturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi saya akan membawakan cerita sedikit tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang mempunyai banyak keistimewaan. Salah satunya adalah sifat mulianya. Keutamaan akhlak beliau ini diajarkan pada para sahabatnya dan keluarga serta seluruh umat Islam di seluruh dunia, bahwa hendaknya kita berperilaku sebagai umat Islam yang baik agar dapat menunjukkan cita Islam yang rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi dan memuji kesemangat akhlak beliau dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah dijelaskan pada Quran surat Al-Qalam ayat nomor surat 68 ayat 4. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam surat nomor surat 68 ayat 4. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, baik sebagai pemimpin, sahabat, suami, dan ayah. Beliau menunjukkan akhlak mulia. Tugas kita sebagai umatnya adalah meneladani dan menunjukkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah tantangan zaman ini, kita harus memperkuat iman dan menegakkan nilai-nilai dengan menegakkan nilai-nilai Islam dengan penuh cinta dan kasih sayang. Marilah kita bersama-sama meladani akhlak Rasulullah SAW, seperti menampilkan bicara yang baik, sopan santun, menjunjung tinggi kejujuran baik dalam ucapan dan tindakan, apalagi kepada teman-teman sekalian ataupun yang sedang bermain game. Biarpun kata kita itu terkesannya kayak
terkesannya seperti sepele, tapi harus dijaga. Selalu bisa menghargai orang lain, tidak bercanda yang berlebihan, apalagi menyakiti perasaannya. Mungkin seperti menghina orang tuanya, ataupun mungkin menghina anak itu yatim, tidak punya orang tua, atau dan lain-lainnya. Kita juga harus sabar dan tetap semangat serta istiqomah dalam menerapkan kebaikan. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus sabar dan janganlah marah-marah, apalagi kalau kita ditimpanya hal-hal musibah yang ringan. Mungkin ada yang pernah kehabisan bensin di tengah jalan dan kalian bingung minta bantuan siapa, dan kalian marah-marah. Lebih baik sabar daripada harus marah-marah. Semoga kita bisa selalu semangat mengamalkan akhlak Rasulullah SAW, menjaga persaudaraan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertugas kami mengucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Memasuki acara yang keempat adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh kakak mahasiswa Stai Asyafiyah Nabil. Kepada kakak Ridwan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wangga, yang saya hormati para Dewan Guru SMP Negeri 2 Wangga, yang saya hormati pula penyuluh agama Islam Nagire Barat dan Wangga, serta siswa-siswi SMP Negeri 2 Wangga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang. Sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan sebuah moto saya yang insya Allah berjudul membangun generasi muda Islami di zaman teknologi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya di sini saya akan mengutip sedikit mengenai santri masa kini. Berbicara tentang santri masa kini, baik pemuda-pemudi harapan negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar mengaji, ini syukur-syukur bisa dijadikan menantu oleh Pak Kiai. Masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, kalau mau suka jujur dan tidak suka ikut campur. Mari memperbaiki bersyukur agar kita tidak insya-Allah. Setuju? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda Islami haruslah kita
Kita sebagai generasi muda Islami, sebagai harapan bangsa, sebagai harapan negara, dan sebagai harapan orang tua kita masing-masing, marilah kita menjadi pemuda Islami yang selalu menebarkan hal-hal kebaikan, menebarkan hal-hal positif, bukan hal-hal yang negatif. Kita sebagai pemuda tentunya boleh kita menjadi pemuda yang gaul, pemuda yang modern, dan pemuda yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Tapi jangan sampai kita menjadi pemuda yang menyimpang dari syariat-syariat Islam. Berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang mengatakan bahwa pemuda gaul itu mereka yang berpakaian stylish dan modis. Padahal dalam kacamata Islam, pemuda gaul bukanlah pemuda yang seperti itu. Pemuda gaul dalam kacamata Islam adalah mereka yang mengikuti perkembangan zaman, mereka yang mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan syariat-syariat Islam. Jika kita rumuskan, pemuda gaul adalah modern yang ditambah dengan syar'i, yang artinya kita boleh menjadi pemuda gaul, boleh menjadi pemuda modern, tapi jangan sampai kita meninggalkan syariat-syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin hari semakin menjadi, kita sebagai pemuda Islami haruslah selektif dalam memilih tuntunan dan tontonan. Kita sebagai pemuda Islami haruslah menggunakan media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Di zaman sekarang, siapa sih yang tidak dikenal dengan media sosial? Bahkan seluruh orang yang ada di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Oleh karena itu, pergunakanlah media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti apa? Contoh yang paling sederhana, kita bisa membuat story WA, kita bisa membuat story IG, kita bisa membuat konten Islami, dan bahkan kita bisa mengupload ulang konten yang bernuansa Islami. Oleh karena itu, kita bisa berlomba-lomba dalam memberikan secara online. Selain itu juga orang dari Sabang sampai Merauke akan mengenal kita tanpa melihat kita secara langsung. Betul? Betul. Sangat sekali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendapatkan suatu berita, maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendapatkan suatu berita, maka telitilah suatu kebenarannya. Jangan sampai kamu celakakan suatu kaum karena sebuah kebodohanmu yang akhirnya kamu akan merugikan dirimu sendiri. Dari surat inilah telah jelas bahwa pergunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri kultum saya, di sini saya ingin mengajak para pemuda-pemudi yang ada di sini, pemuda-pemudi yang menjadi harapan bangsa dan pemuda-pemudi yang akan meneruskan bangsa. Marilah kita semua menjadi pemuda-pemudi yang menebarkan hal-hal kebaikan, yang selalu menebarkan hal-hal positif, bukan hal-hal yang negatif. Terlebih kita sekarang sudah tidak asing lagi dengan kata sosial media yang semakin hari teknologinya semakin canggih. Oleh karenanya, pergunakanlah media sosial kita sebaik-baiknya dan jangan sampai kita menyimpang dari syariat-syariat Islam yang akhirnya bisa menjerumuskan kita sendiri ke hal-hal yang negatif. Akhir kata dari saya, bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, masuk pada sambutan yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurjah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang saya hormati penyuluh agama Islam Madinah Barat, yang saya hormati pelatih rebana SMP Negeri Bawang serta anak-anak SMP Negeri Bawang yang berguru bergerak. Puji syukur pada kita datang kepada Allah SWT karena pada saat ini kita masih diberi hidayahnya sehingga kita mampu melangkahkan kaki di tempat ini di SMP Masjid Al-Munawwarah dalam rangka pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sehingga hingga saat ini dan kita masih tetap beragama Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya, untuk sambutan kali ini Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang hadir di tempat ini di Masjid Al-Munawwarah SP2, khususnya petugas dari MC, tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran dan rebana. Bu Guru ucapkan terima kasih. Dan untuk anak-anak yang hadir, Bu Guru mengucapkan juga terima kasih. Semoga di bulan berikutnya kalian bisa ajak teman-teman yang belum hadir saat ini. Saya Kenapa kok harus hadir di pengajian? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa? Mau mendapatkan pahala. Kemarin pertemuan pertama, kalian ini adalah orang-orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju ke pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Bu Guru ingin menyampaikan sebuah pesan. Ketika Bu Guru atau seseorang atau siapapun yang memberikan amanah itu kira-kira apa ya? Ada yang tahu apa itu amanah? Dapat dipercaya. Ketika orang tua kalian, Bu Guru memberikan sebuah amanah, tolong dilaksanakan. Orang tua memberikan amanah kepada kalian ketika latihan harus bisa jaga diri, nggak boleh pulang malam. Dan mungkin yang baru yang hadir pesannya orang tua jangan pulang, jangan main-main, kalau sudah selesai langsung pulang. Itu adalah amanah. Jadi ketika sudah mendapatkan amanah, segera dilaksanakan. Kalau misalkan ada kendala, nanti bisa disampaikan. Oh ini, misalkan begitu. Bisa ya? Terus untuk petugas bulan depan, nanti Bu Guru akan minta tolong karena jangkanya 1 bulan. Nanti mungkin karena teman-teman di sini hadirnya sedikit, atau mungkin ada yang sudah siap untuk minggu bulan depan. Ada yang sana? Irfan. Oke, kalau begitu nanti kita rundingan di sekolah saja ya, karena jangkanya juga masih 1 bulan. Oke, yang minta, kalau misalkan guru sudah minta tolong kepada kalian dan kalian iya, berarti itu adalah amanah. Ketika sudah iya harus dijalankan. Apapun bentuknya jalankan. Karena segala sesuatu itu, apalagi untuk proses belajar, jangan takut salah. Salah nggak apa-apa. Justru kesalahan itu adalah guru terbaik kita. Salah kemarin kita perbaiki untuk saat ini. Saat ini masih salahnya nggak?
sambutan dari Bu Guru. Semangat, semangat, dan semangat. Bisa? Cari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut pada acara kelima, mari kita saksikan penampilan dari Guru Prabana SMP Negeri Ruang. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Kanjeng Nabi Muhammad
mengucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk pada acara yang kelima, yaitu tausiah sekaligus doa, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Buya Rani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat. Ini masih pagi. Masa sudah ulu-ulu. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati yaitu Dewan Guru dari SMP Negeri 2 Wanggar, yang saya muliakan yaitu pengajar Rebana sekaligus guru dan Dewan Guru dari Al-Taqi Al-Munawwarah, Ustaz Dewi. Yang saya banggakan adalah seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Wanggar. Yang saya hormati juga yaitu mahasiswa dari kampus Tayyib Syafi'iyah Nabi, satu-satunya perguruan tinggi Islam yang ada di Papua Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntungnya kita pada hari ini adalah kita dipilih oleh Allah, digerakkan jiwa kita, dimudahkan langkah kita, diberikan segala fasilitas untuk menuju dalam satu majelis yang mulia dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah insyaallah semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam selalu terlimpah curahkan kepada tauladan umat manusia, rahmat bagi semesta alam, manusia dengan akhlak terbaik di dunia, yaitu baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga akhlak semua kita di sini tanpa terkecuali di yaumul akhir nanti bisa mendapatkan pertolongannya, yaitu berupa syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, kita di Indonesia itu mempunyai budaya. Kita di Indonesia itu mempunyai suatu kebiasaan. Kita di Indonesia mempunyai tradisi yang dimana tradisi itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau pada bulan Rabiul Awal, yaitu melaksanakan atau memperingati hari lahirnya manusia yang sampai detik ini kita imani, yaitu lahirnya makhluk yang paling suci di dunia, yaitu Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW. Sungguh beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nabi-nabi yang lain itu saja ingin menjadi seperti kita umatnya, bukan ingin menjadi seperti Nabi. Iri dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Contoh saja Nabi Adam. Nabi Adam diterima taubatnya pada saat 450 tahun. Itu Nabi Adam baru diterima taubatnya di Mekah, baru diterima taubatnya. Kita umat Nabi Muhammad, kita umatnya, kita salat taubat saja yang benar-benar taubat dan nasuha
insya Allah Allah bisa memberikan obat kepada kita. Bukan hanya itu, Nabi Allah ada waktu di surga memakan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah apa? Buah bumi. Di surga langsung Allah turunkan ke mana? Ke bumi. Nabi Adam diturunkan di mana? Di Jeddah. Ya toh? Iblis Allah turunkan di mana? Nabi Adam diturunkan di India. Kemudian Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basra. Ya kan? Sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad membuat berbagai kesalahan. Kita tidak dilempar kemana-mana. Kamu berbuat kesalahan, maaf, misalnya berbuat salah sama orang tua atau durhaka sama orang tua. Kira-kira bagaimana? Allah lempar kamu nggak sampai ke luar negeri kan? Allah lempar? Tidak. Itulah salah satu keutamaan atau kemuliaan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Maka tidak heran semua umat-umat yang lain, bahkan nabi-nabi yang lain ingin menjadi bagian dari kita, yaitu sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Husain dalam qasidah Muhammadiyahnya, apa yang beliau katakan? Muhammadun zikruhu qawmun bi anfusina. Muhammad, ketika kita mengingat namanya, ketika mengingat Nabi Muhammad, itu akan menenangkan hati, itu akan menenangkan jiwa bagi orang-orang yang percaya. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, kemudian di situ kita tidak merasakan sesuatu yang berbeda dari kita punya hati, maka pertanyakan dulu keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Orang melafazkan Nabi Muhammad, orang menganggap itu biasa-biasa saja, ya, kebanyakan dari kita. Tapi bagaimana caranya kita ketika mendengarkan Nabi Muhammad, itu ada getaran dalam jiwa kita, ada getaran. Sama halnya dengan sholat. Ketika dikumandangkan azan, perhatikan, ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian hati kita biasa-biasa saja, tidak ada rasa ingin bergegas untuk sholat, maka pertanyakan lagi kita punya iman. Jangan sampai kita mengucapkan iman kita hanya di lisan saja, tapi tidak di dalam hati kita. Ini saya mengingatkan diri saya, juga mengingatkan kita semua. Muhammadun syukruhu fardun ala umami. Kita bersyukur dan wajib bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad, penerang jiwa. Itu Nabi Muhammad yang merubah zaman yang dulu pada zaman jahiliyah dirubah menjadi zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Apa mau jadi agama lain? Maka beruntung. Maka itu kami berpesan, dengan momentum-momentum seperti ini, ya, ada majelis-majelis, datangin, kejar. Karena majelis-majelis ilmu itu adalah peninggalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta. Nabi Muhammad tidak meninggalkan uang yang banyak, tidak. Tapi apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad? Ilmu, qanaah, apalagi adab, akhlak. Itu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang mewarisi sifat-sifat Nabi Muhammad? Yaitu adalah para ustaz, para kiai, para habaib dan lain-lain. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewarisnya para anbiya, para nabi. Maka dari itu saya berpesan kepada kita semua, mari sama-sama
kita contoh, kita teladani, yaitu manusia yang mempunyai akhlak yang mulia. Kita teladani, kita tiru apa yang menjadi sifat-sifat teladan dari baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin kegiatan-kegiatan yang positif, ya kan? Kalian pulang sekolah, ya kan? Pulang sekolah ngapain biasanya? Ngapain pulang sekolah? Hah? Ngapain? Tidur. Jadi begini teman-teman, pernah saya sampaikan di dalam kehidupan kita itu ada ilmu-ilmu yang itu tidak tercatat pada kita punya ijazah, yang tidak tercatat pada kita punya nilai rapor. Tapi ilmu-ilmu itu yang nanti kedepannya bisa menjadikan kita seseorang pemimpin yang tangguh. Ini ada itu namanya soft skill. Apa itu soft skill? Contoh, pengembangan diri. Terus kemudian kamu punya skill bisa pidato, manajemen waktu, punya motivasi yang kuat, punya rasa ingin tahu yang kuat, berpikir yang kritis. Kalau tadi Pak Trimayuni menyampaikan harus diteliti dulu. Ini yang suka lihat ceramah di YouTube, hati-hati. Jangan sampai potongan-potongan ceramah terus kemudian kamu simpulkan bahwa itu adalah sebenarnya tidak. Belum tentu. Karena biasanya ada juga potongan-potongan ceramah itu yang ingin menjebak atau menjatuhkan ustadz yang lain. Jadi kalau kamu tidak melihat dengan seutuhnya, maka hati-hati. Jangan kita menganggap bahwa ketika kita melihat potong-potongan ceramah seperti itu, kemudian kita anggap itu benar, lalu kita jadikan syariat dalam kehidupan kita. Itu hati-hati. Kita harus teliti dulu, harus tahu dulu, cari tahu ini di mana, hadisnya di mana, Al-Qur'annya di mana, ayat beberapa, bagaimana tafsirnya, bagaimana turun-turun tafsir Al-Ghazali, bagaimana tafsir menurut Ibnu Katsir seperti apa. Jadi jangan kita simpulkan pada satu pernyataan. Maka itu kita harus hati-hati. Jelas ya? Kemudian pada minggu-minggu berikutnya tingkatkan lagi kalian punya kemampuan. Ganti-gantian tampil yang kelas 3 ya, kelas berapa? Kelas 9. Ya. Kalau bisa tampil, tunjukkan. Tidak usah kamu takut dulu untuk salah. Belum apa-apa sudah takut salah. Belum perang sudah menyerah. Coba kira-kira kalau Nabi Muhammad dulu, ya kan? Kalau Nabi Muhammad dulu sebelum berperang terus kemudian dia menyerah duluan. Kira-kira kita bisa nggak mengenal Islam sekarang? Bisa? Baru mau perang gitu ya, baru mau perang. Kemudian, aduh, kayaknya kita kalah. Kayaknya kita kalah pasukan, kita kalah sejarah. Tidak mau mencoba dulu. Nah ini akhlak yang harus dipelajari. Tadi Bu Guru bilang, wala tayasu biqaulillah. Kemudian, innahu la yasu birahillah ilal qaumul kafirun. Itu di surat ke Yusuf, surat ke-12 ayat ke-87. Sesungguhnya orang-orang yang menyerah dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang idal qaumul kafirun, orang-orang yang kafir. Kemudian yang paling penting adalah kalian perbaiki hubungan dengan orang tua. Karena kalian tidak mungkin lahir tanpa adanya orang tua. Taat sama orang tua, nurut selagi itu masih dalam kodratnya, nurut sama orang tua. Orang tua berjuang, perhatikan. Orang tua berjuang dari pagi sampai ketemu malam, dari pagi bahkan sampai tengah malam untuk memberikan kalian fasilitas-fasilitas yang baik. Diberikan motor, bukan hanya diberikan motor, diberikan bensinnya, diberikan pakaian-pakaian yang terbaik.
Kalian kan nggak mungkin dibelikan baju yang sobek-sobek sama orang tua, ya kan? Dibelikan baju yang sobek-sobek? Hah? Tidak. Karena orang tua ingin yang terbaik untuk kalian. Terus apa balasan kalian untuk orang tua kalian? Sekarang dulu tadi. Apa? Apa balasan kalian untuk orang tua? Membahagiakannya, satu. Kemudian membanggakannya. Belajar yang rajin, dapat nilai bagus, orang tua juga bangga. Tampil pada acara-acara seperti ini, pada acara-acara pengajian-pengajian, biar kalian juga punya kalau kata Allah kan istilahnya perbaiki hubungan antar sesamamu. Itu di surat Al-Anfal, surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-1, ya kan? Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, ya sampai di situ ya ayatnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah, kemudian perbaiki hubungan sesamamu. Begitu ya. Dirubah setelah pulang dari sini, langsung berubah cara berpikirnya. Saya harus meniru kebaikan Nabi Muhammad. Saya harus menjadi teladannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita untuk menyerah. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pintar, mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, ya kan? Terus kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena besok kelak yang menjadi pemimpin itu bukan kita, tapi kalian ini. Mana tahu ada yang jadi bupati, mana tahu ada yang jadi gubernur, ya kan? Mana tahu ada yang jadi presiden, orang. Selagi kalian mau berusaha, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Begitu ya. Terus kemudian Allah juga mengatakan, Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, surat ke-13 Al-Ahzab ayat ke-28. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali apa? Kamu sendiri berubahnya. Tidak ada ceritanya kalian mau bisa jadi anak yang pintar, bisa mendapatkan nilai yang terbaik kalau kalian tidak pernah belajar. Ada waktu luang main ke masjid, kopi rebana kan. Kalau mau ikut yang pengembangan diri ikut, nggak masalah. Kita belajar. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi kami berpesan, pulang dari sini dirubah cara berpikirnya, saling orang tua, minta maaf pada orang tua. Fala taqullahu ma'fi wala tanharhuma. Bahkan kamu ngomong saja sama orang tua, kata Allah tidak boleh. Itu ada di surat ke-17 ayat 23 surat Al-Isra. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran jazaa. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati bersama. Maka tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang pantas. Dan mungkin acara pada pagi hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi kami memohon maaf. Ihdinas siratal